Selamat datang di Home Property dan kali ini kita review sebuah perumahan yang letaknya di Jalan Palagan. Oke, kita bicara soal Palagan sedikit ya. Kalau kalian lewat Palagan, Jalan Palagan, kanan kiri itu sudah banyak sekali perumahan-perumahan mewah. Jadi, kali ini kita review di Vimala Palagan, di mana ini adalah salah satu perumahan mewah juga yang harganya cukup affordable dan lebih dekat dengan kota. Yuk langsung kita review rumahnya. Pertama kita review dari depannya dulu seperti biasa. Ini bagian depan itu bagian paling krusial ya, antara penghubung antara jalan dengan rumahnya. Nah, kalau jalannya ini dari coupling ya, dari paving dan rata. Terus di sini ada lekukan untuk aliran air. Nah, habis itu dia langsung naik ke garasi. Untuk garasi ini juga ada motif-motif lekukan juga. Ini untuk aliran air juga sangat bermanfaat ya. Kalau misalnya mau nyuci mobil itu bisa di sini dan air langsung mengalir ke sini. Nah, untuk kelistrikan itu sudah lewat dalam tanah, jadi nggak lewat atas lagi. Itu lebih praktis menurut saya ya. Dan terus kemudian untuk sini lebar depan itu sekitar 8 meter lebih dikit ya, 8,5 meter ya. Terus kemudian untuk depan ini juga garasinya cukup untuk 2 mobil. Ini ada mobil satu, ini mobil contoh ya, mobilnya siapa nggak tahu ini. Nah, terus kemudian di bagian sini juga kita bisa taruh sepeda motor. Jadi kalau misalnya teman-teman di Jogja dan punya sepeda motor, memang butuh sih, kalau di Jogja ini butuh sepeda motor memang ya. Nah, untuk di bagian kanan ini ada taman. Jadi ini sudah dikasih pohon-pohonan ya. Dan di sini juga ada batu, ini bukan batu sih, tapi cor-coran ya, dan udah dikasih porselin juga ya, atau granit ya. Cuman ini granitnya kasar. Nah, ini untuk akses masuk ke rumahnya ya. Jadi kita dari garasi langsung naik sini masuk ke rumah gitu. Nah, bagian depan, fasad bagian depan di atas ini ada kanopinya. Kanopi dari besi hollow dan ini besinya tebel banget, teman-teman ya. Curiga saya ini developernya emang punya pabrik besi. Nah, terus untuk jendela depan ya, fasad depan ini jendelanya juga kalau dari frame-nya ini cukup solid, lain dari yang lain. Karena kalau saya lihat yang lain itu ya dia pakai aluminium biasa dan nggak terlalu solid. Ini cukup solid ini untuk frame-nya. Itu terus untuk jendelanya juga besar ya. Ini ada 8 kaca yang dipisah-pisah ya. Terus ini bisa dibuka, nanti kita review dari dalam ya. Terus di bagian sana juga ada jendela yang view-nya langsung tangga gitu ya. Nah, masuk ke teras. Terasnya juga cukup asri ya, karena atasnya juga ada kanopi dari cor langsung. Ini juga ada jendela ya, langsung di sini ada pintunya. Sekarang kita masuk ke rumahnya yuk. Oke, kita sudah masuk di bagian dalam rumahnya. Ini pintunya memang belum dipasang ya, karena ini baru saja selesai dibangun. Ini pun kita ada unit yang memang kanopinya itu masih belum dikasih atap ya, jadi masih dalam bentuk besi-besi. Nah, masuk di bagian dalam, ini tadi kita mau review jendelanya. Jendelanya itu ada 2 yang bisa dibuka seperti ini. Jadi, wah ini cukup solid untuk jendelanya. Jadi ini pun kalau buka juga cukup susah ya. Tapi yang jelas untuk jendela ada 2 bagian yang bisa dibuka. Ini kaca yang emang solid ya, kaca matinya yang nggak bisa dibuka. Terus ini bisa dibuka ya, cuman memang cukup keras untuk dibuka. Nah, masuk ke rumah itu sebenarnya kita dikasih saklar di sini ya. Ini lampunya juga udah menyala juga. Jadi ya saklarnya nggak terlalu tinggi ya. Biasanya kan tingginya segini ya, tapi ini saklarnya di sini tingginya sekitar 1 meteran.
untuk saklar, bahkan untuk colokan pun juga nggak terlalu tinggi. Jadi apa ya, ini lebih mengesankan kalau rumah ini kesannya seperti kasual gitu, kasual, lebih ke kasual gitu. Nah, untuk bagian ruang tengah ini, ceilingnya emang nggak terlalu tinggi ya teman-teman, ya sekitar 3 meter kurang lah untuk untuk ceilingnya ini. Cuman ini kalau misalnya siang hari itu memang panas ya, tapi di sini ada AC-nya gitu. Jadi sudah terbantu sama AC, jadi nggak terlalu panas. Ini bisa untuk ruang tengah dan juga ruang tamu ya. Terus di sini juga bisa dipakai untuk dapur ya. Dapur itu sebelah sini ya. Jadi untuk dapur ini ada jendela juga ya. Yang tadi kita review dari bagian terasnya gitu. Jadi untuk dapur memang belum disediakan kayak mejanya dan lain-lain sebagainya ya, atau mungkin dapur bisa di bagian sini itu juga bisa. Jadi itu opsional saja. Itu misalnya sini untuk dapur, sini untuk meja bar gitu ya. Itu juga lebih baik kayak gitu. Jadi akses antara ruang tamu ya. Jadi kalau misalnya ada tamu mau minum apa, tinggal ambil dari sini dan ini jadi meja barnya gitu. Jadi kalau mau bikin dapur itu bisa diopsionalkan. Kayak misalnya pakai dapur yang sekarang itu pakai kayu ya, itu kan juga lebih bagus dan tampilannya juga jauh lebih bagus lagi gitu. Nah, di sini ada jendela ya. Aksesnya langsung ke taman. Tamannya itu juga lebar banget. Nah, di sebelah sini juga ada pintu. Sekali lagi teman-teman ya, ini bahannya itu bukan aluminium biasa, tapi ini memang bahannya besi solid, tebel juga di sini. Jadi kalau kita megang itu lebih enak gitu. Nah, istimewanya lagi, ini semuanya itu bisa digeser ya. Semuanya itu bisa digeser. Coba kita buka ke sini ya. Ini dibuka. Bagian sini, pinggir sini itu juga bisa misalnya digeser ke sini gitu ya. Nah, sini yang mau dibuka itu juga bisa. Dan ini langsung akses ke taman dengan rumput gajah ya. Pojokan sini ada pohon pisang-pisangan gitu, dan ini pun kalau misalnya mau dibikin kolam renang sebenarnya bisa sih. Ya, kalau teman-teman pengen ada kolam renang di sini bisa juga kayak gitu. Terus kalau luas dari taman belakangnya ini lebarnya sekitar 4 meter. Kalau panjangnya itu ya sama dengan fasad depannya ya, sekitar 8 meter. Jadi cukup luas sekali untuk rumah ini. Untuk tamannya saja ya cukup luas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kamar mandinya di bagian bawah ya. Kamar mandi di bawah ada di sini, teman-teman. Jadi ini memanfaatkan sisa ruang ya di sini. Itu karena ini masih ada sudut miringnya, karena di sini itu tangga gitu ya. Dan ini untuk klosetnya dia dari EcoFlash, dan kemudian untuk shower ini juga sudah disediakan ya. Kalau misalnya mau pasang water heater berarti di situ gitu. Exhaust nggak perlu exhaust karena ada jendela ya, ada ventilasinya di sini. Untuk saklar ya sekali lagi ini saklarnya terlalu tinggi ya teman-teman, dan saklarnya ini pun modelnya bagus, mereknya Morgan. Jadi kalau teman-teman mau cari saklar ini silahkan cari di Shopee gitu. Oke, ini untuk mejanya opsional ya, karena ini belum full furnish rumah ini. Kita sekarang naik ke lantai atas ya. Ini tangganya ya teman-teman. Nah, di sini ada jendelanya gitu. Jadi lantai atas itu dapat penerangan dari jendela ini gitu, dan ini langsung terhubung ke lantai 2-nya gitu. Yuk, langsung aja. Oke, kita ukur ini untuk tangganya itu panjangnya ya sekitar 90 cm ya, untuk tangga ke atas ini. Langsung di lantai 2 ini itu
ada 2 kamar ya, dan nggak ada ruangan untuk satu keluarga, itu nggak ada. Karena kamarnya di sini itu cukup luas gitu. Nah, naik ke lantai atas, di sebelah kanan ada jendela ya, yang view-nya itu langsung ke taman, dan ini pun juga bisa dibuka sebenarnya. Cuman solid sekali, agak sulit ya, jadi ya nggak usah lah dibuka. Cuman ini view-nya langsung ke dalam ke taman belakang gitu. Dan memasuki kamar pertama ya, ini nggak ada master bedroomnya sih, karena semuanya ya luasnya segini, dan ada kamar mandi dalam semuanya, kamar 1 dan kamar 2. Kalau dari luasnya ini sekitar 3,5 ya, terus panjangnya ke sini 5, ini bahkan sama kayak kantor kita di Pakuan ini luasnya gitu. Nah, kamarnya itu di sebelah sini ada jendela yang cukup besar, ada 2 jendela yang bisa dibuka ya, dan view-nya itu langsung ke taman bawah. Terus di sini juga sudah dikasih AC juga ya. Lalu di sebelah sini ada kamar mandi dalam, yang kamar mandi dalamnya itu ini sudah ada granitnya, ada keramiknya ya, keramiknya motif batu, jadi kesannya lebih ke industrial gitu. Terus ini ada wastafel merek Toto, dan ini EcoFlash juga ya. Jadi di sini total ada 3 kloset duduk ya, ada WC jongkok semuanya. Untuk water heater semuanya sudah disediakan, cuman water heaternya aja yang belum ya. Yang sudah disediakan itu showernya, maksud saya gitu. Ini udah dua settingan, jadi untuk air hangat dan juga air dingin sudah ada semua gitu ya. Nah, saklar setinggi ini, jadi nggak terlalu tinggi kayak gini, harus kayak gini. Jadi enak gitu mejanya. Nah, sekarang untuk kelistrikan juga ini colokan ada di bawah ya, saklarnya ada di sebelah sini. Ini saklar untuk lampu dari kamarnya. Kita ke kamar kedua ya, di sebelah sini. Ini masuk ke kamar yang kedua ya. Di sini itu ada jendela yang besar banget. Ini ukurannya sama kayak yang di depan tadi. Atasnya pun juga masih ada jendela ya. Dan ceilingnya ini jauh lebih tinggi dari kamar yang pertama tadi gitu. Di sini panas banget ya kalau siang hari, tapi tenang aja, ada AC-nya gitu. Nah, dan untuk luas dari kamar ini, sepertinya ini lebih luas dari kamar yang pertama tadi, karena dapat sisa ini teman-teman. Akses ini loh ya, ini kan pintu ya, pintu. Nah, ini tuh dapat akses sisanya di sini gitu. Makanya kamar yang kedua ini master bedroom sih, jadi lebih luas gitu. Nah, untuk masuk ke kamar mandi, kamar mandinya motifnya sama ya dengan kamar mandi yang di atas, di sebelah tadi, sama yang di bawah. Untuk merek dari klosetnya pun juga sama, dari EcoFlash ya, dan ada ini juga dari Toto ya. Ini unik, kerannya dari sebelah sini, jadi lebih unik sih ini ya, untuk ininya gitu. Nah, terus kemudian untuk perlengkapan elektronik lagi yang lain, ini water heater bisa ditaruh di sini juga, cuman belum dikasih colokan ya, atau mungkin nanti dimodifikasi dari atas, itu pun juga bisa kayak gitu ya. Nah, untuk elektronik di sini ya, ini sudah ada colokan, udah ada saklar ya. Ini ada 2 saklar, dan di sini sudah ada colokan. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Untuk review kali ini kita pindah ke bawah yuk, untuk tahu harganya berapa ya. Yuk. Nah, itu tadi yang lantai 2 ya teman-teman. Kita akan ya udah semuanya udah di review semuanya sih ya, untuk semua bagian rumah ini. Jadi rumah ini dengan luasan sekitar 112 meter persegi, lebar depan itu sekitar 8 meter ya, bahkan ada yang lebih 8,5 meter, dan ke belakangnya sekitar 13 sampai 14 meter persegi. Tadi ada taman yang cukup luas
tadi yang kita lihat ya di sini dengan jumlah kamar ada 2 dan juga ada 3 juga gitu. Nah, berapa sih harganya? Rumah ini dijual mulai dari 1,9 juta ya, 1,9 miliar, sorry, 1,9 miliar. Dan lokasinya itu dengan dekat dengan Tugu Yogyakarta, karena ini ada di Jalan Palagan yang kalau kalian belok kanan terus lurus ke bawah Jalan Palagan itu langsung sampai ke Tugu Jogja dan langsung sampai ke Malioboro, pusat kotanya Yogyakarta. Dekat-dekat sini juga banyak sekali tempat buat nongkrong ya, ada Tip Tap Toe, ada Eskala dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi tunggu apa lagi? Kalau teman-teman mau survei rumah ini, silahkan langsung hubungi nomor kita di 082221004442. Sampai ketemu di review berikutnya. Bye-bye. Ya, jadi kelebihan lain dari rumah ini itu satu pintu ya, aksesnya satu pintu dan keamanannya 24 jam. Jadi sangat aman sekali kalau kalian parkir kendaraan motor di depan rumah, nggak takut motornya hilang gitu.